Ini sekarang tanggal 19 September 2025. Ketika gue lagi nge-scroll Instagram untuk mencari hiburan, untuk melihat bagaimana kabar teman-teman terdekat gue gitu ya, gue menemukan salah satu berita yang menurut gue tuh menarik banget untuk kita bahas bareng-bareng. Ya, ini berita bagus, tapi gue heran kenapa sampai sekarang banyak banget orang-orang yang tidak membahas tentang berita ini. Setelah gue cari tahu, ternyata gue menemukan hal yang menarik, dan mungkin ini bisa menjadi alasan kenapa nih beritanya kagak ramai dibicarakan orang-orang. Ya, berita pertama kali gue dapat dari akun New Dots, terus kemudian gue coba cross check apakah udah diberitain lewat portal media yang lain, ternyata udah ada dari so.com. Bunyi beritanya kayak gini, pemerintah bebaskan pajak PPH untuk gaji di bawah 10 juta. Yes, buat lo semua yang gak tahu, jadi waktu zaman Bu Sri Mulyani, bebas pajak itu untuk gaji yang di bawah 6 juta. Sekarang ada berita yang gue lihat itu di bawah 10 juta udah bebas pajak, tapi buruh tetap minta upah naik. By the way, kita bakal coba cross check ini berita apakah too good to be true, apakah ini benar-benar real gitu ya. Dan apakah ada informasi lain yang gue temukan di mana ini mungkin bisa menjawab kenapa pada akhirnya banyak banget orang-orang yang tidak ngomongin ini. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Untuk membuat video Ngopi ini, gue coba buat baca beberapa artikel selain dari New Dots gitu ya, tapi gue juga baca lewat suara.com dengan judul kabar gembira pemerintah bebaskan pajak gaji di bawah 10 juta. Kemudian artikel dari DJP ya, Direktur Jenderal Pajak, dengan judul PPH 21 DTP stimulus untuk kesejahteraan masyarakat. Dan terakhir kabar dari MUC Consulting dengan judul resmi pajak karyawan 10 juta ke bawah ditanggung pemerintah, ini syaratnya. Nah, ada yang aneh nggak dari berita-berita yang gue tampilkan? Lu lihat dari tanggalnya. Ini kan tanggal 19 September ya gue temukan gitu di berita awal dari New Dots. Terus kemudian gue coba cari di suara.com, ada nih 15 September 2025. Semakin gue cari tahu, ternyata ini berita udah ada dari bulan Maret. Bahkan ada yang lebih lampau lagi di bulan Februari 2025. Kenapa gue dari awal langsung ngasih tahu tanggal ini video di record? Karena gue kira ini merupakan peraturan baru yang dibuat sama Menteri Keuangan baru kita, yaitu Pak Purbaya. Karena secara logika, karena berita itu baru aja muncul sekarang, jadi orang-orang bakal mikir kayak anjir nih keren banget nih Menteri Keuangan kita yang baru, tiba-tiba buat peraturan bebaskan pajak 10 juta gitu. Tapi setelah gue cari tahu, ternyata ini udah ada aturannya dari bulan Februari 2025. Dan ya kalau misalnya kita tarik ulur siapa yang masih menjabat, ini masih Bu Sri Mulyani yang menjabat. Terus bedanya apa Bang Ray? Kenapa ini diberitain ulang? Nah, informasinya ada di berita terbaru suara.com. Kita bakal baca bareng-bareng ya. Dimana katanya pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengumumkan perluasan pembebasan pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Jadi ini berdasarkan aturan PMK nomor 10 tahun 2025 ya kalau nggak salah. Terus beliau bilang jika sebelumnya hanya berlaku untuk sektor industri padat karya ya, kini insentif pajak tersebut juga diberikan kepada pekerja di sektor pariwisata. Jadi ya, peraturan sebelumnya yang di bawah 10 juta itu bebas pajak hanya untuk pekerjaan yang berhubungan dengan sektor industri padat karya, kayak misalkan ya alas kaki ya, terus tekstil, pakaian jadi, furniture, kulit, barang dari kulit dan segala macam ya. Pokoknya pabrik-pabrik kayak misalkan garment gitu termasuk ya harusnya. Nah, sekarang itu pajak intensifnya diperluas ya. Jadi sektor pariwisata pun bisa kena intensif pajak di bawah 10 juta rupiah. Jadi kalau misalkan dari judul berita yang bilang kalau misalkan gaji di bawah 10 juta itu udah nggak bayar pajak PPH, nggak semuanya benar juga, karena nggak semua sektor pekerjaan itu masuk ke dalam kriteria bebas pajak 10 juta. Aku udah semangat gitu denger beritanya. Elah. Gue kira emang beneran bisa bebas gitu ya nggak sih? Ternyata ya untuk beberapa sektor aja, dan ya udah ada beritanya dari bulan Februari 2025. Kalau misalnya dari New Dots bilang, katanya Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Aspirasi menyebut baik kebijakan pemerintah yang bebaskan pekerja sektor padat karya dan pariwisata dengan gaji di bawah 10 juta dari pemotongan pajak. Presiden Aspirasi Mira Sumirat menilai kebijakan ini memberi ruang finansial lebih besar bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah biaya hidup yang tinggi. Sehingga meningkatkan daya beli masyarakat, dengan begitu konsumsi akan tumbuh dan memperkuat
perekonomian nasional. Meski begitu, Mirah mengingatkan agar kebijakan ini tidak dijadikan alasan pengusaha menahan kenaikan upah, yang mendorong pemerintah untuk memastikan regulasi upah tetap dijalankan, menutup kebocoran pajak korporasi, serta memperluas basis pajak ke kelompok penghasilan tinggi dan perusahaan besar demi menjaga keadilan. Pemerintah sendiri memperpanjang intensif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah DTP hingga 2026 dengan penerimaan manfaat diperkirakan mencapai 2,2 juta pekerja di dua sektor tersebut. Ya, jadi secara tidak langsung nggak semua pekerjaan itu bakal bebas pajak di bawah 10 juta, tapi hanya sektor padat karya dan juga sektor pariwisata aja. Itu mungkin info yang bisa membuat ini berita nggak terlalu ramai dibahas sama orang-orang. Kita bakal baca lanjutan gitu ya dari klarifikasinya pemerintah. Jadi beliau juga bahkan bilang kalau misalkan yang terkait dengan perluasan PPh 21 yang ditanggung pemerintah yang kemarin sudah diperlakukan untuk sektor padat karya, ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Jadi ya pegawai-pegawai restoran, hotel, kafe gitu ya, dan juga pengusaha tersebut itu mendapatkan insentif pajak. Ungkap Airlangga di kantor Presiden ya hari Senin tanggal 15 September 2025. Pemerintah melihat bahwa sektor pariwisata terutama hotel, restoran, dan kafe HoReCa juga mengalami tekanan besar mirip dengan sektor industri padat karya seperti alas kaki, tekstil, dan furnitur. Oleh karena itu, pekerja di sektor ini dinilai perlu diberikan stimulus tambahan. Pembebasan pajak ini juga berlaku untuk pekerja dengan gaji di bawah 10 juta. Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 120 miliar di sisa 3 bulan tahun 2025. Ya sekarang udah bulan September ya, berarti tinggal 3 bulan lagi. Oktober, November, Desember. Dan 480 miliar untuk tahun 2026. Dengan skema ini, para pekerja yang menerima stimulus pajak diperkirakan akan mendapatkan tambahan penghasilan antara 60.000 hingga 400.000 per bulan. Gimana bang logikanya ya? Jadi pajak yang harusnya dibayar sama orang-orang yang punya hotel, kafe, dan ya orang yang punya pengusaha itu dibayarin sama pemerintah. Jadi harapannya pemerintah itu karena udah ngebayarin pajak mereka, jadi gajinya bisa ditambahin ya buat di periode tahun 2025 akhir sampai tahun 2026. Benefitnya mereka bisa mendapatkan angka di angka 60.000 sampai 400.000 tambahan per orang, sehingga kita berharap daya beli bisa terjaga. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meringankan beban pekerja, tetapi juga memicu kembali pergerakan ekonomi khususnya di sektor pariwisata yang sangat vital bagi perekonomian negara. Jadi itulah informasi seputar intensif pajak di bawah 10 juta yang kalau misalnya lu cuma lihat dari judul doang lu bakal beranggapan kalau misalkan yang 10 juta untuk semua pekerjaan beneran dibebasin, padahal cuma 2 sektor aja. Emang ya kalau misalnya kita baca berita ya, entah itu berita yang lu temuin di media sosial ya, di akun-akun yang biasanya nginfoin sesuatu atau bahkan di portal berita lain gitu yang mainstream, emang kita harus baca isi berita dulu biar nggak salah secara informasi. Gimana tanggapan orang-orang? Tanggapan orang-orang sebenarnya nggak banyak karena balik lagi gue bilang meskipun ini berita bagus tapi banyak banget kriterianya gitu ya. Tapi justru orang malah nggak fokus sama spanduk yang diliatin pendemo nih di postingan ini dengan bilang lindungi buruh bukan investor. Orang-orang pada bilang kayak unpopular opinion, naikin upah itu nggak bakal lama, harga dan biaya hidup ikutan naik. Itu betul. Oke, belum lagi biaya yang ditanggung produsen bakal naik, mendingan upah tetap tapi harga dan biaya hidup turun. Nah ini juga setuju gue. Kalau investor cabut, buruh mau kayak gimana? Iya itu juga benar. Kalau gitu sih teksnya investor itu dibutuhkan untuk pengembangan dan sustainability perusahaan skala besar. Tanpa investor tidak ada lowongan pekerjaan. Investor dan buruh itu sama-sama penting. Kalau dipilih yang mau ya harus dipertahankan. Pasti investor, soalnya buruh bisa selalu dicari tapi investor susah dicari. Nah ini banyak pendapat-pendapat yang menurut gue gitu ya, ada benarnya juga untuk kita kaji bersama-sama gitu ya. Kalau misalkan pendapat lo semua kayak gimana, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi kalau misalnya semua nanya pendapat gue terkait adanya poster ini, ya sebagai pembuat kebijakan ya kita nggak bisa one sided doang gitu untuk menguntungkan satu pihak. Kita harus bener-bener menciptakan iklim lingkungan bisnis yang bagus dan juga yang sehat biar ya entah itu buruhnya, karyawannya, atau bahkan orang-orang yang menanamkan modal di negara kita tercinta ini bisa sama-sama happy gitu. Meskipun dalam persaingan usaha gitu ya pasti bakal ada yang buntung juga karena secara kualitas mungkin sedang tidak bebek saja ya. Kalau misalnya kita tengok contohnya kayak gimana BBM misalnya. Ya yang jelas itu aja mungkin informasi yang bisa gue sampaikan. Gimana tanggapan kalian semua, silahkan tulis di kolom komentar. Kita bakal tunggu another gebrakan apa yang bakal dilakuin sama Menteri Keuangan kita yang baru. Soalnya semakin lama gue doom scrolling ketika gue pengen tidur, semakin banyak berita yang
selalu memperlihatkan bagaimana Menteri Keuangan baru kita ini dizolimi gitu. Somehow ya, entah kenapa gue nggak tahu, berita tentang dia dituntut sama siapa, berita tentang dia dicecer sama DPR ketika dia nanya tentang ini kemana uang bla bla segala macem, terus dia pengen nurunin uang dari Bank Indonesia, dan masih banyak lagi gitu. Gue yakin lu semua juga udah pernah baca beritanya. Tapi kita fokus dulu ke berita ini karena menurut gue penting banget untuk menjaga topik biar di kolom komentar nggak beragam juga gitu komentar yang macam-macam. Seenggaknya biar kita tetap bisa fokus apa yang bakal kita bahas dan apa yang sedang kita bahas gitu loh. Jadi itu aja mungkin gue, terima kasih banyak udah nontonin video ngopi ini. Sampai jumpa lagi nanti. Jangan lupa buat likes dan jangan lupa buat subscribe buat kalian semua yang belum subscribe. Gue undur diri. Bye bye.